warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini teman-teman? Hari ini saya bersama Bung Refli Harun sama Rama Sarita akan mengajak berkunjung ke rumah Mbak Neno, atau orang banyak juga nyebutnya Bunda Neno, tapi saya nggak suka panggil Bunda, nanti ketawaan tuh kalau kayak gitu, panggilnya Mbak saja ya gitu. Yuk kita gabung sama dengan di sini ada Rama Sarita. Halo Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nih, lamun ndak basuo kan. Baru bisa kemarin gitu loh buka bareng. Ya, dan Bung Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya, kita sekarang kelihatannya karena hari Lebaran pertama, kita udah siap mau bergabung dengan Mbak Neno ya. Mbak Neno kelihatannya sudah mulai menyiapkan kue-kue Lebaran. Assalamualaikum Mbak Neno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, Rahma, Abang, dan juga Mas Hersu. Senang banget ketemuan. Aduh, kayak ketemuan ini nih, dewa-dewa. Dewa-dewa medsos. Enak banget bisa sama-sama nih, aku udah siapin nih tuh. Aduh, ayo kita lebaranan di rumahku. Silaturahmi online. Iya. Ya, biasanya saya pulang kampung nih. Udah Lebaran kedua kali saya nggak pulang kampung. Ya. Mudik aja. Iya, biasanya tiap Lebaran saya pulang kampung. Oh, Bang Refli masuk ke truk ditutupin gitu, bawa sepeda motor? Enggak, masalahnya sebenarnya keramatnya sudah pass away. Oke, ya sama. Gitu. Serba-serbi nih pulang kampung. Ya Mas Hersu, terima kasih atas kedatangannya semuanya, dan juga kita semua ucapin dong buat semuanya, pemirsa semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim gitu. Biar halal nih, halal. Mohon maaf lahir batin. Aduh Mbak Neno, lengkap ya hidangannya itu apa aja? Itu ada mete, ada bipang ambawang nggak? Yang jelas ya, walaupun ini kecoklatan, ini bukan bipang, bukan juga jipang, bukan. Ya, ini semuanya halal. Masa kita orang muslim suruh makan yang ada nggak halalnya, nggak mungkin kan? Jipang itu ada kenal tuh, Adipati Jipang itu. Arya Penangsang. Orang Palembang tahu Arya Penangsang, hebat. Ya, maksud di NTT, oh itu Kupang ya? Oh, Kupang, waduh deh. Dari Sabang, Mas Hersu, ucapin dong dari Sabang, dari Aceh sampai Papua. Ya. Sebutin dong semuanya. Ya, oke. Saya kira ini karena kita ngobrol bareng bersama dengan channelnya Realita TV, terus Neno Warisman, Official, Refli Harun, dan juga Herz Bonovoid. Jadi kepada seluruh subscribers kita di seluruh, dan viewer ya, tidak semua subscriber ya, viewer kita di seluruh, dari Sabang sampai Merauke, dan bukan hanya dari Sabang sampai Merauke loh, banyak sekali loh sahabat-sahabat kita yang di luar negeri juga. Iya, betul. Kita terhubung bersama dengan Indonesia itu melalui berbagai siaran teman-teman kita semua gitu. Saya sih banyak mendapat ucapan terima kasih. Oh Mas, terima kasih tuh Mas Hersu, Mbak Neno, Bang Refli Harun, juga Rama Sarita. Dengan sekarang itu walaupun mereka berada jauh di luar negeri, banyak diaspora teman-teman kita di sana, dia merasa tetap terhubung dan up to date dengan persoalan-persoalan di tanah air. Jadi kesempatan ini kita mohon maaf ya kalau memang ada salah-salah kate gitu yang nggak tepat dan sebagainya, kita mohon maaf. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan tahun depan kita ulangin lagi. Loh, kok diulangin lagi? Saya minta maaf. Jadi di Aceh yang jelas sholat selama kemarin sholat Ramadan itu berjalan aman saja, jadi nggak ada jarak ya kan, sholat biasa aja gitu. Senang masih ada wilayah yang biasa aja, dan juga di desa-desa teman-teman saya yang masih ada di desa-desa bilang enggak tuh, kita biasa aja, sholat biasa aja gitu. Juga teman yang ada di Tanzania mereka baik-baik juga, baik-baik saja gitu. Alhamdulillah. Oke, saya dengar nih teman-teman yang di Eropa kali ini Ramadannya cukup pendek gitu, karena peralihan dari musim dingin ke musim semi. Jadi nggak selisih jauh lah dari kan 13,5 jam di sana, sekarang 15 sampai 16 jam. Biasanya kan ada sampai 20 jam gitu. Ini memang luar biasa. Jadi
Indonesia ini memang luar biasa sekali. Orang nggak kaget kalau bilang jadi surga gitu ya. Tongkat dan batu jadi tanaman. Tapi sekarang tongkat dan batunya jadi untuk pentungan. Itu bedanya gitu ya, Bung Refli. Aku bilang tongkat dan batu jadi jalan tol. Tapi saya harus minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Presiden Jokowi, ya kan? Karena pemerintahan Presiden Jokowi sering memberikan ilham kepada kita untuk mengkritik. Jadi kan kita kan menjalankan peran sebagai warga negara, ya. Ada yang di istana membantu pemerintahan, ya. Ada di luar istana sebagai warga negara biasa, tapi tetap ingin menjalankan peran kewarganegaraannya. Nah, jadi dalam kesempatan ini kan sebagai sesama manusia, ya kan, tidak hanya hubungan antara warga negara dan penguasa, tapi sebagai sesama manusia kita tetap harus minta maaf, ya kan, apabila dalam konten-konten kita banyak mengkritik pemerintahan. Nah, yakinlah itu nothing personal, itu menjalankan peran kewarganegaraan untuk menjaga pemerintahan, penguasa agar tetap amanah, kan begitu. Itu konsepnya. Jadi yang saya kira lingkungan istana juga harus paham soal seperti ini. Itu fait accompli deh kalau ngomong sepaham gitu. Memang sih harusnya maaf bermaafan saja ya, nggak perlu sampai ke pengadilan gitu. Kayaknya udah kemarin kan keluar tuh. Jadi kalau udah maaf-maafan udah selesai. Kan itu juga buzzer-buzzer juga udah nggak ada kabarnya lagi kan, yang kemarin selesai. Udah maaf-maafan. Ya udah Bang Refli kritik aja terus, nanti tahun depan minta maaf lagi. Iya, minta maaf itu kan bukan karena kita merasa salah sebagai warga negara. Minta maaf itu karena ada dimensi kemanusiaannya, kan. Siapa tahu dalam setiap kata-kata kita itu memunculkan rasa sakit hati, ya kan, rasa marah dan lain sebagainya. Tetapi kan itu kan tak terhindarkan kalau kita menjalankan peran seperti ini, kan begitu. Saya juga memaafkan siapapun yang sudah mencaci maki saya, ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini saya kenal dari Bang Refli dari awal. Beliau tuh gitu, kalau dimaki-maki, diapain, bilang terima kasih. Bahkan ya Bang Refli ya. Makanya Bang Refli jadi subscribersnya jadi 1,3 juta lebih. Karena suka memaafkan. Ada yang maki-maki ya? Saya nggak tahu kalau ada yang maki-maki saya gitu malam. Dan saya tidak ada kan yang kalau cuma sekedar dikatain binatang dan lain sebagainya kan biasa aja. Kalau kita lihat komen-komen mereka ya, terutama di awal-awal ya. Sekarang juga ya, tetapi tidak seperti awal-awal karena pernah saya bacakan kan malah makian-makian mereka itu kan. Daripada mereka pusing kan, tidak diperhatikan, saya bacakan aja makian mereka itu. Ya. Nah, ini nanti sebelum Rahma juga memaafkan, saya juga mau ikut-ikutan Bung Refli Harun. Saya mau memaafkan termasuk mereka yang memban channel saya sehingga di Indonesia itu tidak bisa beredar channel saya kecuali yang subscriber atau yang dapat share gitu. Karena saya sudah berkomunikasi dengan YouTube, sebenarnya tidak ada persoalan dengan channel saya. Tetapi bagi teman-teman banyak sekali yang tidak bisa mengakses kalau belum subscribe channel saya tidak bisa mengakses karena di-ban untuk wilayah Indonesia itu. Saya tidak tahu siapa yang punya kerjaan, tapi mudah-mudahan dia dengar dan saya memaafkan perilaku Anda dan bersyukur bahwa masih tetap banyak yang loyal subscribe, dengan begitu tetap bisa terhubung dengan saya. Silakan Rama Sarita kalau mau maafkan juga, minta maaf dulu dan baru memaafkan. Ya, pastinya ini momentumnya pas. Sebentar ini sorry jam dinding di rumah saya ini berisik. Ya minta maaf juga nih berisik suaranya. Ya, saya yang pasti memaafkan juga ini mungkin ya tentunya buzzer-buzzer yang pernah ngerujak saya katanya. Dirujak ya. Tapi nggak apa-apa itu buat apa ya? Buat semangat begitu ya, buat kita latihan mental begitu. Agar nanti sebenarnya ini bisa diambil pelajaran ya buat siapa saja agar tidak istilahnya tipis kuping begitu. Ya. Jadi dikit-dikit ya. Tapi ya, pertanyaan saya, Rahma, apakah mereka nonton ya? Kan yang Anda kritik orang di negeri Wakanda. Apa kira-kira nonton? Kan ada dubesnya Wakanda di sini.
Nonton ya Mama ya. Soalnya kita suka masih tetap ada yang yang kan artinya nonton tuh kalau misalnya kita keluar satu tayangan terus kemudian ada yang bersuara keras gitu kan. Bahkan ngata-ngatain gitu. Artinya nonton ya Rahma. Ya, setahu saya kan Ya, itu. kritik oleh Rahma Sarita itu orang di negeri Wakanda gitu. Jadi apa hubungannya sama Dan di negeri Wakanda itu internet belum ada kalau nggak salah. Nah, itu dia. Pokoknya mahal tapi yang nggak pasti ada konsekuensinya lah kalau kita mengkritik ya, beda dengan memuja-puji atau menjilat pasti mungkin tidak banyak konsekuensinya, tapi kalau kritik ya pastilah ada yang tidak suka, tidak bisa namanya kritik itu pasti, makanya katanya ada kritik itu pasti menimbulkan perasaan tidak enak buat yang dikritik, itu udah pasti. Kecuali kita memuja-muji. Tapi nggak juga, memuja-muji juga itu ada konsekuensi juga. Buktinya itu ada teman kita ya, itu kerjanya muji-muji, ya, dimaki juga, tapi yang maki orang lain. Iya, yang jelas sih. Sebenarnya kalau menurut aku kita emang ada baiknya juga gitu. Kan kalau kita itu mengulurkan tangan duluan ya selalu gitu. Nah jadi kayak gini nih Mas Ersu idenya bagus banget gitu. Bang Refli juga luar biasa udah minta maaf sama Pak Jokowi. Kalau saya nggak perlu minta maaf karena kami ulang tahunnya sama, jadi sesama yang ulang tahun sama. Sama Rabu Ponnya nggak? Ponnya saya Senin Kliwon, nggak tahu ya beliau apa. yang jelas tapi seluruh masyarakat saya kira ini adalah Lebaran yang istimewa banget. Inilah Lebaran virtual terbesar gitu, karena kita baru jalan ke, sekarang ini anak saya tinggal di Depok. Jadi kalau Jakarta itu sebetulnya pasar Minggu, jadi cuma sedikit aja kan. Ya 10 menit udah sampai Jakarta dari Cimanggis gitu kan, di rumah anak-anak. Sekarang harus pakai antigen, tes antigen dulu, ginos dulu, kan gitu. Dan ini hebat sekali gitu loh, maksudnya jadi kita juga bisa menghidupi klinik-klinik ginos, ya kan, klinik-klinik antigen, itu kan juga kan satu perbuatan yang baik ya gitu. Jadi banyak klinik yang pada hidup, kan itu juga saudara kita. Nah, jadi saya kira ini Lebaran yang harus dicatat dalam sejarah sebanyak super uniknya gitu. Kan lucu juga kan, kita bukan hanya, biasanya kan fokusnya maaf-maafan. Kalau sekarang fokusnya banyak gitu. Ada ini, ada itu, ada teror, ada macam-macam gitu. Ini kalau ngomong soal antigen sama PCR ya, waktu Ramadan kemarin, waduh, alhamdulillah saya ternyata dikasih rezeki sakit sama Yang Maha Kuasa. Itu sempat tidak puasa 7 hari. Pada hari pertama itu saya antigen kan. Ramadan ini. Iya, antigennya Ramadan baru lalu ya. Antigennya negatif ya kan. Tapi dasar kita kan orang yang kadang-kadang banyak makan informasi, wah antigen nggak cukup, harus PCR ya kan. Akhirnya PCR juga. Untungnya juga negatif, tapi setelah saya baca-baca di PCR itu, ya tidak 100% juga mengatakan, ini subject to ini ya kan. Jadi orang yang sudah antigen, sudah PCR, tidak jaminan juga bahwa dia memang betul-betul negatif atau betul-betul positif. Memang semuanya nggak ada jaminan, termasuk vaksin. Oh, vaksinnya juga nggak ada jaminan ya. Oke, sebelum itu saya sih pengen cerita pada teman-teman. Ini ayo cobain dulu. Oke, nanti dikantongin plastik aja Mbak Neno. Oh diambil aja ya. Saya minum dulu ya. Jadi saya mau sedikit cerita ya pada teman-teman, ini behind the scene-nya gitu ya. Sebenarnya tanpa sadar sebenarnya antara saya, Bung Refli, terus Rahma Sarita itu pernah bekerja di satu lembaga yang sama ya. Sebelum dikenal sebagai seorang ahli hukum tata negara, Bung Refli ini kan wartawan. Saya nggak tahu Anda pernah cerita belum sama subscriber Anda nih, Bung Refli? Oh, sama siapa? Sama subscriber viewer Anda udah pernah cerita? Oh, sudah sering saya. Udah sering cerita. Walaupun tidak terlalu khusus ya, sampai selingan-selingan gitu. Ya. Jadi orang jangan lupa ketika tanya kalau Refli Harun bisa wawancara dengan bagus, sangat bagus dan sebagainya, Refli Harun ini dulu wartawan
kita pernah di satu lembaga yang sama ya, satu induk gitu ya, Bung Refli ya, di media group gitu. Ya, Bung Refli Harun di Media Indonesia, saya sama Rama Sarita ini di Metro TV gitu. Pokoknya sama-sama anak buah Surya Paloh. Gitu. Sementara kalau Mbak Nino ini, kita dulu belum apa-apa, beliau ini sudah, waduh, artis besar ya. Kita kenal, kita cuma bisa lihat di layar televisi dulu ya waktu. Tadi lagunya, jika dalam kecemasan tumbuhnya rasa cintamu, di sana akan kau temukan. Wah, luar biasa. Sebatas musim engkau menangis. Betapa jauh perbedaan cintaku. Jadi kenapa jadi kenal sama Bang Refli? Karena saya kagum. Saya bukan kagum sebagai ahli tata negara. Saya kagum. Orang ini kok hafal semua lagu Indonesia. Dari tahun abad 1945 sampai 2000. Oh iya, luar biasa. Bang Refli. Padahal saya cuma hafalnya lagu Bunda Neno aja. Nada kasih sama sebuah obsesi. Iya. Enggak, sebenarnya ada lagi. Kulihat cinta di matanya. Yang mana lagi itu ya lagu? Ada. Suasana hati telah membuka lembaran baru. Jangan kasih sayangmu, harapanku tanamkan. Ajaib. Ya, saya ingatnya malah duetnya dengan Faris sih sebenarnya yang tadi ya. Wah, itu sejuta umatnya itu. Tapi kalau saya yang paling saya ingat ya Sayekti dan Hanafi itu. Tapi kalau waktu jadi Sayekti nggak secantik ini ya Rahma ya, karena dia menggendong karung di beras di pasar Beringharjo ya. Itu kalau dulu ada tokoh wartawan di situ yang jadi Ferry Fadli yang merekam kejadian itu sehingga bisa jadi ini media loh, ngomong soal media zaman dulu kan masih jadi ada gambarnya tuh koran yang dicetak tuh loh Mas Ersu zaman dulu. Jadi ada satu adegan berita itu publikasi gitu tentang si Sayekti itu. Jadi wartawan itu emang selalu berperan di mana-mana. Hidup wartawan. Kenapa saya menyebut cerita kita tentang bahwa kita bertiga ini background-nya memang wartawan. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin soal kritisisme tadi ya. Ya memang tugas wartawan itu memang mengkritik penguasa gitu. Kita kan bukan humas ya. Jadi kita kan disebut sebagai four estate ya. Kita pilar keempat dari sebuah demokrasi. Kalau kemudian media tidak menjalankan peran itu, ya sebenarnya demokrasi itu tidak lengkap. Saya pernah membuat sebuah tulisan yang saya kira waktu itu bikin sebel banyak teman-teman media, ketua media mainstream ketika saya membuat tulisan bunuh diri massal pers Indonesia ya, pada waktu rame-ramenya aksi 212, tapi kemudian media-media mainstream itu tidak memberitakan itu di halaman mukanya, padahal bagaimanapun itu kan memenuhi semua syarat-syarat media. Nah sekarang ini terjadi shifting kan dengan media sosial seperti yang kita lakukan. Tadi saya kemarin ketemu sama Adi Masardi, ini mantan juru bicara Presiden Gus Dur, dan dia juga wartawan. Dia menyebut bahwa sekarang sudah terjadi perubahan yang disebut dengan media mainstream itu bukan lagi media, sebenarnya media konvensional gitu. Justru yang sekarang menjadi media mainstream itu adalah media sosial ini, gitu kan? Karena banyak sekali, coba kita sering benar kan baca pernyataan-pernyataan Bung Refli Harun yang dikutip oleh media, Rocky Gerung yang dikutip oleh media dan sebagainya. Jadi sekarang terbalik gitu, media mainstream, media bukan mainstream, media konvensional justru malah mengutip media sosial. Saya kira itu ya, kenapa kemarin Bung Refli kan menggagas pertemuan antar para YouTuber kemarin ya. Mungkin Anda bisa share juga sekali lagi ide-idenya mengapa sampai kemudian Anda berpikir begitu. Iya, alhamdulillah ya, hadir YouTuber tokoh, saya bilang kan bukbertoh. Jadi buka bersama YouTuber dan tokoh ya. Saya bilang YouTubernya itu profesi utama, sementara yang lainnya itu sampingan. Jadi ada yang YouTuber sebagai pengusaha kan, ada YouTuber anggota DPR dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ada dua hal. Pertama kan kita ingin menyatukan juga, paling tidak adalah asosiasi terhadap
para YouTuber ini untuk saling caring gitu ya. Gini, ada aspek perjuangannya, tapi ada juga aspek ekonominya kan. Sama-sama berjuang juga. Kita juga harus memahami bahwa tidak semua YouTuber itu bisa mampu berdikari, ya kan? Karena itu barangkali untuk saling caring itu juga penting juga. Makanya ada ALLYOU, Aliansi Lintas YouTuber, yang sementara ini ya yang anggotanya baru YouTuber kecil saja, terutama yang bergelut di masalah sosial politik, ya kan? Yang kata Mbak Rahma itu kelompok kanan tuh, kelompok khilafah. Kelompok khilafah nggak benar tuh, kelompok khalifah benar itu. Apa bedanya? Kenapa? Apa bedanya? Yang jelas kalau khilafah kan kita masih berdebat, tapi kalau khalifah kan nggak berdebat. Setiap kamu adalah khalifah. Ya kan? Nah, dan juga untuk bagaimana YouTube ini profesi yang bisa diakui sebagai bagian dari kegiatan jurnalisme ya. Kalau kita pakai definisi jurnalistik itu, yaitu sebuah kegiatan mengumpulkan berita, mengolah, menyampaikan, ya kan, secara teratur. Maka apa yang kita lakukan ini sebenarnya kan seperti kegiatan jurnalistik juga. Nah, karena tetapi kita memang tentu tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan pers. Karena kadang kita cuma sendirian, berdua, bertiga kan begitu. Sementara kalau perusahaan pers memang ada perusahaan yang memang secara bentuk badan hukumnya memang ada PT-nya dan lain sebagainya. Tetapi konten yang kita hasilkan itu adalah konten media, konten jurnalisme, konten jurnalistik. Kita berharap bahwa ada perlindungannya, makanya kemarin kita undang Dewan Pers. Kalau ada apa-apa dengan konten yang kita produksi, jangan main bredel aja, ya kan? Jangan main bareskrim saja, tetapi paling tidak punya apa yang namanya misalnya hak jawab, mediasi dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara tentang hak jawab, di media sosial ini kan unlimited space. Orang komplain berapa segmen kita, katakanlah komplain terhadap 5 menit pernyataan kita. Kita bisa kasih waktu 50 menit dia untuk maki-maki balik kita. Kan lebih jauh lebih fair kan ketimbang kemudian tiba-tiba insan-insan kritis itu satu demi satu diperkarakan di muka hukum, kemudian di take down YouTube-nya, harus membangun yang baru dan lain sebagainya, membuat orang-orang yang harusnya bisa produktif bagi bangsa dan negara jadi tidak produktif karena kebetulan dalam tanda kutip disasar oleh sebuah kekuasaan agar mereka bungkam begitu. Tapi saya kira kita juga selain ke eksternal, saya kira internal kita juga bicara soal kode etik jurnalistik. Kan ada disebutnya, ini kode etik YouTuber. Bagaimanapun itu harus ada standar juga. Iya, makanya banyak keluhan kan itu. Iya, kalau saya misalnya gini, saya menetapkan kode etik bagi diri saya sendiri misalnya begini. 1, tidak boleh personal, ya. Jadi tidak boleh personal itu adalah ketika kita mengkritik seseorang, ya, kita tidak boleh mengkritik dia dalam kapasitas personal, tapi dalam kapasitas institusional karena jabatannya. Jadi kalau misalnya saya mengkritik Ali Mokhtar Ngabalin misalnya saat ini, misal ya, instead of Presiden Jokowi misalnya, karena kalau Presiden Jokowi orang udah jelas. Tapi katakanlah Ali Mokhtar Ngabalin, jangan dilihat Ali Mokhtar Ngabalin itu sebagai Ali Mokhtar Ngabalin, tapi harus dilihat dia sebagai orang yang menyatakan dirinya sebagai juru bicara istana atau orang yang bagian dari istana dan berbicara atas nama istana, kan begitu. Kalau dia berbicara atas nama pribadi itu bukan urusan kita. Fajrul Rahman juga begitu, walaupun dia teman kita, tapi kita bisa mengkritik balik yang bersangkutan. Pertanyaannya adalah kadang-kadang orang mengatakan, loh kok kerjamu mengkritik aja, emang nggak ada yang benar dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi. Nah ini yang harus kita garis bawahi, ya kan. Saya katakan tugas kita adalah mengingatkan, bukan memuji, ya kan. Karena kalau tugas kita memuji keberhasilan dan lain sebagainya, itu tugas kehumasan. Kita tidak dibayar untuk itu. Kalaupun kita mengatakan misalnya ada 10 kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, bukan berarti tidak ada kebaikannya. Artinya
baca saja. Yang tidak kita kritik itu berarti sudah baik. Kira-kira begitu aja. Jadi lebih banyak dong ya. Lebih banyak gitu. Ya, lebih sekali lagi tadi kan kita sebut kita ini sebagai watchdog demokrasi kan. Itu Iya. kan jadi namanya watchdog ya kerjanya menggonggong. Kalau dia kerjaannya menjilat atau kemudian dia bermanja-manja dengan majikan, ini sih dia bukan watchdog, bukan anjing penjaga, tapi dia anjing peliharaan gitu kan. Iya, dan istilahnya buzzer. Saya pernah membuat sebuah tweet yang kemudian di banyak sekali dimaki-maki orang. Saya bilang seorang intelektual itu kerjanya mengkritik penguasa, ya kan? Kan keep distance dengan penguasa. Kalau mengkritik orang yang mengkritik penguasa, namanya buzzer, saya bilang. Oh, itu marah. Banyak sekali orang yang merasa dirinya tersinggung. Kenapa? Saya bilang, kenapa harus tersinggung? Pertama, saya tidak menyebut nama orang tertentu, ya kan? Tidak menyebut kelompok tertentu, tapi saya menyebut sebuah fenomena, di mana fenomenanya adalah ada orang yang setiap hari kerjanya itu hanya mengkritik orang yang mengkritik penguasa. Kan bingung kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus dikritik balik? Kenapa harus kita diawasi? Kita ini orang yang tidak diberikan kewenangan, tidak diberikan fasilitas negara. Nah, beda sama penguasa. Kenapa dia perlu dikritik, perlu diawasi? Karena dia diberikan kewenangan dan diberikan fasilitas negara. Dan fasilitas yang dia kuasai, resources yang dia kuasai itu adalah resources negara ini untuk kesejahteraan masyarakat. Dan itu dan dibiayai oleh uang pajak kita kan? Iya, dan sehingga tidak sebanding misalnya kalau saya mengkritik Jokowi, ada orang yang balas mengkritik saya karena saya mengkritik Jokowi. Karena yang saya kritik itu adalah Presiden Republik Indonesia yang menguasai segenap resources di Republik ini. Kalau saya dibenturkan dengan misalnya penguasa Presiden Jokowi, nggak sebanding. Apalagi kemudian disasar, wah lebih nggak sebanding lagi. Makanya penegakan hukumnya harus jelas-jelas, netral, dan lain sebagainya. Karena misalnya ya, saya katakan, bahkan seorang Munarman sekalipun misalnya, ketika orang bertepuk tangan terhadap pembubaran FPI atau Munarman, penangkapan Munarman, lalu memberikan ucapan selamat kepada TNI dan Polri, menurut saya itu nggak masuk akal. Kenapa? Tidak ada orang atau kelompok di Republik ini yang mampu menghadapi institusi TNI Polri. Kalau ada hebat sekali, dia itu berarti negara orang itu. Kalau ada mafia orang itu, cukong orang itu yang membiayai semua kita. Karena itu ketika kemudian Munarman ditangkap, FPI dibubarkan, dan kemudian diberikan ucapan selamat kepada institusi seperti kepolisian dan juga TNI, saya malah bingung. Negara ini udah terbalik apa? Justru menurut saya, dari sisi hukum tata negara yang saya pahami, kita harus cek harusnya. Apakah TNI, apakah Polri sudah menggunakan kewenangannya secara benar dan prosedural untuk melakukan penangkapan dan pembubaran itu? Kan harusnya kan begitu. Ya. Nah, bukan malah sebaliknya begitu. Oke, ini kalau YouTuber ahli hukum tata negara diajak lebaran juga ngomongnya jadi serius nih. Oke. Karena sisa-sisa apa ini kan ada dua. Karena sisa-sisa sakitnya masih ada. Oh, sisa-sisa masih ada. Lupa. Kalau udah ngomong tata negara lupa sama sakit tenggorokannya. Iya. Cuma memang kadang-kadang ya saya senang dengan YouTube ini karena bisa paling tidak memberikan share tentang konsep hukum tata negara, ya kan? Yes. Kenapa kita begini, kenapa begitu, seperti Mas Hersu memberikan konsep mengenai bagaimana peran jurnalistik. Nah, saya bagaimana membagi peran itu berdasarkan pembagian kerja, division of labor dalam perspektif hukum tata negara. Nah, kalau orang paham seperti ini semua, dan kita tahu, oh ya, karena orang itu santai-santai aja. Refli mengkritik kan memang dia menjalankan pekerjaannya, kan kira-kira begitu aja tinggal. Ini lucunya, anakku juga suka kucing. Oke. Nah, ya. Nah kan sekarang ini karena kebetulan ada dua, kalau dalam bahasa yang lalu disebutnya emak-emak, tapi saya nggak enak lah nyebut kalau dua orang ini emak-emaknya, ada Rama dan Mbak Neno. Ini kan juga belakangan ini orang selalu mempersoalkan soal bagaimana konten receh yang justru malah penontonnya besar sekali di YouTube. Ini bukan berarti kita mau mencampuri urusan periuk nasi orang ya, nggak ada urusannya ya Mbak Neno. Tapi tadi saya diberitahu oleh anak saya tidak sebut seorang YouTubernya gede banget dan dia baru menikah. Dan saya tahu bahwa YouTuber ini subscribernya itu banyak sekali anak-anak yang masih usia belasan tahun, gitu ya.
tapi dia kemudian bercerita tentang bagaimana malam pertama dia bagaimana ketika mereka berhubungan dan sebagainya. Wah, menurut saya ini sebenarnya mengerikan sekali nih. Gimana nih Rahma sama Mbak Nino menghadapi soal semacam ini? Ayo Mbak Rahma, dari tadi belum ngomong. Mbak Nino aja lah, kalau lucu nih Mas Hersuni, saya nggak mau sebut nama, tapi ya YouTuber yang baru menikah, sekali aja pakai bandana, sukanya gitu. Oh, kan itu kan saya tidak menyebut nama, saya tidak menyebut nama. Siap. Jadi memang kalau menurut aku, kita memang mengalami kegagalan yang sangat besar dalam membimbing. Saya nggak suka bilang mencetak generasi itu, nggak suka. Karena kalau barang cetakan tuh sama. Tapi kalau kita merawat, membimbing, ya kita mendampingi lahirnya generasi dalam sebuah peradaban itu ada syarat-syaratnya. Nah, kita syarat-syarat itu nggak bisa dipenuhin gitu loh, sehingga lahirlah sebuah generasi yang kita nggak sadar. Kayak misalnya saya nih, 20 tahun yang lalu saya itu meneliti 2000 komik anak-anak misalnya. Di dalam komik itu umur 16 tahun ya, berarti 20 tahun yang lalu itu ya. Sekali. Aduh, ini pujian di hari Lebaran yang sangat indah. Jadi saya temukan unsur kekerasan, terutama kekerasan yang luar biasa dan unsur seks yang luar biasa. Itu 20 tahun yang lalu yang baca anak-anak baru umur 9. Berarti sekarang umur 29 tahun. Oke, itu baru satu aspek aja yang terlalaikan gini. Kenapa saya bilang terlalaikan? Karena kita para pendidik gitu ya, orang-orang yang berminat kepada soal pengasuhan, terutama bukan pendidikan saja tapi pengasuhan di dalam rumah, itu kita udah membuat laporannya, himbauan semacam, bahkan kita mengadakan penelitian dengan biaya sendiri ya. Kita kasih sama presiden, dari presiden kan kita udah banyak punya presiden tuh. Jadi dari presiden ke presiden. Nah, makanya saya bersimpulan, anak bangsa atau anak dan remaja kita itu cuma objek saja. Objek saja. Kalau pemilu mereka dilihat waktu mereka udah umur bisa milih. Nah, itu dia disasar. Tapi bangunan jiwanya itu nggak ada yang punya. Jadi lepas kendali saja. Nah, kalau dia lolos seperti si tokoh itu tadi, dia lolos, dia nggak punya value, dia nggak punya nilai. Buat dia ketika misalnya subscribersnya mungkin semakin banyak, dia nggak punya nilai sama sekali bahwa if I do this, gitu. Kalau saya melakukan ini, maka akibatnya akan seperti ini bagi orang lain. Itu nggak ada. Karena apa? Karena dia juga nggak dididik dengan nilai. Kenapa dia nggak dididik dengan nilai? Karena nggak menjadi prioritas. Semua anak-anak dan remaja itu cuma objek. Saya bolak-balik menginginkan atau mengusulkan jadikan anak dan remaja itu subjek pembangunan. Sehingga orang nih misalnya kementerian ini mau bikin apa, tanya dulu sama anak dan remaja, hey kamu pemilik negeri ini, kalau kami melakukan ini, kalau kami membuka lahan sawit besar ini, menurut kalian gimana? Wah itu nggak ada, jangankan itu ideal banget, yang minimal aja nggak dilakukan. Jadi kita nggak heran melihat suatu eksploitasi besar-besaran gitu ya, semua anak-anak kita yang pada baru umur 14-15 tahun itu terpedaya mata dan otaknya. Kan kita punya namanya lobus frontal ya di sini, itu otak eksekusi, nggak bisa mengeksekusi mereka. Ini kalau kita masuk ke dalam situ, kita udah tahu kita menilai generasi apa nih. Oh aduh, ngeri sekali sebenarnya kalau bicara dari si pendidikan. Apalagi sekarang nggak boleh Pancasila dihapus, bahasa Indonesia, apalagi Mbak Rama. Enggak sih, benar juga sih Mbak Nino ya, kalau bicara soal objek subjek tadi itu setidak-tidaknya kelihatan kalau pandemi kelihatan ya, alasan ekonomi, mall semua harus tetap buka ya meskipun pandemi, tetapi ada dua yang langsung dikurangi begitu ya, sekolahan ya kan langsung ditutup, padahal itu kan penting ya. Itu menunjukkan bahwa prioritas kita bukan di pembangunan anak tadi itu. Kemudian rumah ibadah juga meskipun jadi langsung dua tempat itulah yang diutamakan untuk di lockdown, tapi di tempat alasan ekonomi tempat lain diperbolehkan. Jadi seperti tidak konsisten. Itu yang ke-1. Yang kedua saya ingin mengomentari yang tadi itu soal YouTube, Bang Refli sama Mas Hersu. Satu bang, satu mas ya, nggak apa-apa. Satu mbak, jadi lengkap. Mbak Nino.
soal YouTube ini memang membuat saya semangat begitu ya, karena inilah yang membuat kita beda dari zaman Orde Baru. Banyak orang yang mengatakan bahwa nanti kita ini sekarang ini kita sudah kembali seperti Orde Baru. Enggak, kita tidak akan pernah bisa kembali ke Orde Baru. Kenapa? Karena ada media informasi seperti saat ini. Jadi karena ada media sosial, karena ada YouTube, karena ada seperti ini. Jadi apapun yang dilakukan, kita tidak akan pernah bisa persis kembali seperti Orde Baru, meskipun upaya itu ada. Orde terbarukan berarti. Karena kalau mau dipenjarain yang mengkritik atau apa seperti zaman Orde Baru, ya nggak cukup penjaranya. Kalau harus menjarain semua YouTuber yang mengkritik, nggak cukup penjaranya. Jadi tidak akan pernah bisa semuanya dibungkam, tidak akan pernah bisa. Jadi kita tidak akan pernah bisa kembali seperti Orde Baru. Mau memanipulasi informasi seperti waktu peristiwa KM50 dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti Orde Baru. Jadi ini yang membuat kita semangat meskipun kata orang demokrasi terancam, tapi ya kita masih punya sarana ini, mudah-mudahan ini masih bisa dan tampaknya tidak akan pernah bisa dibungkam. Gitu. Iya, yang Anda sampaikan itu betul, Rama, ketika sekarang kan gini, kalau kita ngomong anatomi media masa kita sekarang, itu hampir semua itu adalah ada kepentingan-kepentingan, baik kepentingan bisnis maupun kepentingan politik. Itu kan beda sekali ya. Kalau dulu pers Indonesia ini kan pers perjuangan. Sementara kita ini sekarang sudah masuk ke era industri. Anda boleh sebut siapa? Kelompok pers mana? Ada kelompok-kelompok. Saya membaginya dua sebenarnya pers di Indonesia itu. Satu, kelompok pers yang memang berangkat grup dari idealisme pers, dia membangun pers, tapi kemudian dia menjadi perusahaan yang besar dan dia menjadi konglomerasi. Jadi sama gitu ya. Kita sebut misalnya Kompas dan sebagainya, kita sebut nama. Dia kan juga punya banyak bisnis, punya level bisnis hotel, bisnis properti, macam-macam dia punya. Dan kemudian itu atau kita sebut di daerah-daerah ada seperti Suara Merdeka atau dulu ada Jawa Pos dan sebagainya. Nah itu jadi mereka adalah media yang berangkat dari media menjadi konglomerasi. Kemudian ada kelompok konglomerasi yang masuk ke media. Kita bisa sebut semua, lebih banyak itu sekarang malah kelompok konglomerasi yang masuk ke media. Dan ada genre yang ketiga, ini kelompok konglomerasi yang kemudian dia juga terlibat dalam politik. Jadi ada kepentingan-kepentingan itu. Tapi sama semua ini jadinya antara media yang berangkat dari idealisme media menjadi konglomerasi, dari konglomerasi masuk ke media dan kemudian berkelindan dengan kepentingan politik. Ini membuat pers di Indonesia menjadi tidak lagi bisa independen gitu karena ada kepentingan para pemiliknya, baik kepentingan secara bisnis maupun kepentingan politik. Kan kalau di media selalu kita kenal namanya teori firewall gitu ya, tembok api itu, pagar api kita menyebutkan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan idealisme pers. Nah, di situ sekarang nggak susah di Indonesia kita bicara seperti itu. Jadi kalau kita mencari, masih banyak wartawan yang idealis, tapi dia bekerja di sebuah media yang tidak ada idealisme lagi. Kenapa? Karena ada kepentingan bisnis, ada kepentingan politik. Nah, untungnya kita yang masuk ke media sosial ini kan hampir mayoritas, terutama kita yang bergerak di media-media yang basicnya jurnalistik, dan kan sekarang Mbak Nino kan juga jadi wartawan kemarin kalau nggak salah di pengadilan menunjukkan kartu pers, menunjukkan kartu persnya waktu di dari SNN. Jadi kalau saya dari FNN, ini Bung Refli dengan Mbak Nino dari SNN. Ya sama deh. Rahma segera bergabung. BNN. Nah, dia Realita TV. Realita TV itu grup dari Check and Recheck ya, bersama dengan ini ya, Bang Ilham dan kawan-kawan ya, Rahma ya. Jadi dia juga bagian dari pers konvensional gitu. Nah, tetapi dengan muncul hadirnya kita ini akhirnya muncul alternatif, media alternatif bagi publik untuk melihat ada pilihan-pilihan. Makanya saya tadi sepakat dengan yang saya sebut Adi Masardi melihat bahwa media yang lama itu tidak bisa lagi disebut media mainstream, itu media konvensional. Sementara kita justru sudah menjadi mainstream. Kenapa coba? Anda perhatikan rating dan share. Nah ini kita yang sama-sama pernah kerja di TV ya, Rahma Sarita ya. Itu rating dan share audiens penonton televisi sudah turun tinggi sekali, dan orang lebih nonton channelnya Refli Harun gitu ketimbang nonton dialog di televisi. Kali sinetron Ikatan Cinta. Oh, masih itu ya? Nah, inilah saya kira makanya kembali lagi menurut saya tadi penting buat memang itu diatur bagaimana
satu perlindungan hukumnya, kedua kode etiknya di media, karena dampaknya ini bisa besar sekali. Karena kita sebut tadi kalau ada YouTuber yang sangat besar sekali pengaruhnya dan kemudian dia tidak diikat oleh norma-norma etika, dan kemudian kalau dia ditelevisikan itu diatur oleh undang-undang penyiaran, ini juga bisa berbahaya gitu. Jadi nah itu yang saya kira yang menjadi serius gitu ya. Karena gini, karena kita emang peduli bangunan moral bangsa. Kalau kita bilang kepemimpinan di 20 tahun lagi itu tergantung dari bagaimana anak-anak kita hari ini, pemuda-pemuda itu mendapatkan asupan dari lingkungannya, termasuk dari YouTube-nya gitu kan, dari tayangan-tayangan dia. Karena kan kalau kita bilang belajar, sarana belajar itu kan basoro, nazoro ya kan, ada dua ya, penglihatan dan pendengaran. Bayangin pendengaran dan penglihatan itu sekarang disebat sama YouTube sama tayangan ya kan, itulah medium pembelajaran yang terbesar bagi calon pemimpin. Bayangin kalau dia nggak mendapatkan value di situ, gawat, kedepannya lebih gawat lagi gitu. Sekarang kan hampir jarang sekali kita melihat datang ke sebuah rumah tangga itu orang sedang nonton televisi, jarang sekali kan. Yang terjadi duduk bersama-sama dan kemudian sama-sama lihat nonton di gadget masing-masing. Itu memang itu sunatullah, itu yang saya kira tidak bisa kita tentang lagi, itu realitasnya seperti itu. Jadi kalau saya ya ketika mau membuat YouTube itu memang perspektifnya adalah pengen punya media di mana saya bisa bicara dan menyampaikan gagasan ke masyarakat sebagaimana sering disampaikan melalui media konvensional ya, televisi dan lain sebagainya. Tetapi makin menyadari bahwa mereka selalu memiliki agenda setting yang kadang-kadang kalau tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, mereka tidak hanya tidak mengundang, tidak memberikan tempat, bahkan memblacklist. Jadi sampai sekarang saya sudah merasakan itu 2 tahun lebih di blacklist oleh sebuah media, 3 tahun hampir bahkan. Media dekat rumah saya kira-kira gitu. Jadi ini inisial lagi nih. Iya. Lebih lengkap seperti saya tadi nyebutinnya. Iya. Ya, jadi media dekat rumah saya, ya kan? Rumah saya di Kebun Jeruk. Siapa itu? Oke, lanjut. Itu yang mendasari saya. Wah, saya bilang kalau begini caranya nggak bisa kita mengandalkan media orang lain. Kita harus punya media sendiri. Nah, alhamdulillah ada YouTube yang memungkinkan orang memiliki media sendiri, kan begitu? Itu satu sisi. Tapi di sisi lain saya juga harus menyadari bahwa YouTuber ini sebenarnya hidup dari popularitas, hidup dari mereka yang menonton. Hidup dalam pengertian baik ekonomi maupun spiritnya. Artinya kalau kita nggak dilihat orang, message kita nggak nyampe, ya kan? Kalau kita tidak punya ekonominya, barangkali sustainability-nya barangkali suatu saat bisa akan terganggu kalau kita nggak punya sumber lain. Nah, karena itulah kemudian saya berpikir bahwa memang ya harus ada tanggung jawabnya. Jadi ya, celakanya kadang-kadang mungkin banyak orang berpikir bahwa YouTube itu adalah media privat, pribadi. Terserah saya dong mau diapa-apain, ini kan pribadi saya. Nah, klaim-klaim itu yang saya sering dengar dengan orang-orang itu. Ini kan saya tidak nyolong dan lain sebagainya. Dia tidak tahu yang namanya ketika kita menggunakan sarana publik, sarana yang bisa diakses publik, maka disitulah ada tanggung jawab sosialnya. Selain konsekuensi sosialnya. Nah, konsekuensi sosialnya saya tidak terlalu pedulikan, misalnya dimaki orang, dikritik orang, karena itu tergantung pada diri kita, tapi tanggung jawab sosialnya itu yang kemudian harus menjadi pikiran kita, agar kita tidak menyampaikan hal-hal yang katakanlah buruk bagi masyarakat begitu. Rama yang bicara, silakan Rama. Sorry, saya baru gabung tadi soalnya wifi di Wakanda ini nggak bagus. Oke. Jadi tadi ngomongin apa? Ngomongin apa tadi? Soal tanggung jawab sebagai YouTuber, Iya, karena penting kita sangat besar pengaruhnya mulai dari anak-anak sampai dewasa semua. YouTube seperti dikatakan tadi memegang peranan yang lebih besar. Kalau dulu most powerful media itu TV, sekarang sudah bergeser menjadi yang paling besar pengaruhnya itu YouTube begitu. Jadi kalau kita katakan orang sekarang itu ngelihat orang nonton TV itu lama-lama saya bilang bisa kayak ngelihat orang makan siri gitu. Jadi kayak
so yesterday gitu, lihat orang masih nonton TV gitu. Ya. Sama kayak ngelihat orang baca koran gitu. Saya juga kaget loh masih baca koran gitu kan. Ya sama. Akan menjadi One day mungkin anak-anak kita kalau ada orang nonton TV, orang itu lagi ngapain gitu ya. lagi makan sirina. Jadi ya ini semua keniscayaan lah ya, perubahan shifting seperti itu ya, karena memang lebih dinamis karena lebih bebas dari pengaruh, tapi sekaligus masuk juga dengan berbagai negatifnya ya, karena kalau tidak bertanggung jawab tadi yang membawa pesan-pesan yang salah itu juga sampai sekarang saya kalau anak saya main YouTube saya harus tetap sering-sering sidak gitu ya, karena memang meskipun anak saya masih kecil kan, meskipun itu kartun ya, meskipun itu film animasi, kontennya itu enggak loh. Jadi kita harus benar-benar kelihatannya saya biarkan nonton film kartun. Tapi setelah saya perhatikan itu diselipi banyak macam-macam loh. Ya, jadi memang ini seperti hutan belantara yang jadi positif dan negatifnya sama-sama. Tanggung jawab. Ya. Nah, saya kira itu makanya kita penting untuk juga inisiatifnya dilakukan oleh Refli Harun dan Mbak Neno ini sangat penting dengan membuat aliansi YouTuber ini, karena dengan tadi itu kita di satu sisi memberikan perlindungan mereka dari sisi hukum, yang kedua kita supaya juga ada tanggung jawab tadi ya, kita mengatur semacam kode etik bersama gitu kan kode etik ini sebenarnya disusun bersama dan disepakati oleh bersama, dan ini lebih mengikat ke internal kan sebenarnya kode etik itu. Ini penting. Nah, memang saya sih meyakini seperti yang dikatakan oleh Rahma tadi ini sudah sunatullah, sudah keniscayaan akan tradisi shifting dari media-media konvensional ke media yang media berbagi ini. Kita nggak tahu ke depan akan seperti apa lagi kan, eranya ini kan udah mulai muncul, ada TikTok, ada apa yang saya kira saya sendiri nggak sanggup itu untuk mengikuti perubahan-perubahan, karena saya masih tetap menyebut diri sebagai generasi kolonial, sekarang sedang eranya era digital gitu. Tapi saya sendiri ternyata sering juga masih ada teman-teman yang mengirim ke saya foto media koran gitu yang difoto gitu, dikirim ke saya, dan saya suka ledekin, ini kok masih ada yang baca manuskrip begini ya gitu. Prasasti. Prasasti. Ya. Oke, maksudnya kita ini militan semuanya. Oke. Milenial ketuaan. Oh, nah ini Refli paling jago deh kalau bikin singkatan-singkatan begini ya. Militan. Oh, milenial. Ini ada Mas Ming, katanya kita ajak ya Mas Ming ya. Ini ada Mas Ming. Nah, halo Mas Ming. Wah, munculnya Deddy Ming Gemelare. Rame deh rumahku. Nah, ini ternyata ada teman kita yang baru datang nih. Dong, Takabalia Karim. Selamat hari raya. Ada sahabat kita yang baru datang gabung nih, makin rame nih. Namanya Kang Miing. Wah, ini Kang Miing luar biasa. Assalamualaikum Kang Miing. Kumaha Salam Mas Her. Ya. Apa kabar Mas Her? Alhamdulillah luar biasa. Tambah rame nih. Assalamualaikum Bang Miing. Ya. Gimana itu? Pak Refli. Apa kabar Noval? Baik. Jadi Bang Miing ini fansnya anak saya Noval. Oh. Ya. Bipang kayaknya enak banget tuh lihat videonya Bipang tuh, krauk gitu makan orang. Oke. Kang Miing, kita ada Rahma ya, Rahma. Halo Kang Miing. Rahma, apa kabar? Ya, kita udah ngobrol lama ini. Silakan kami. Kita tadi cerita-cerita tentang YouTube, tentang terjadi sistem media ke media sosial, kemudian adanya YouTube yang disebut konten receh, dan bagaimana pertanggungjawaban sosial kita kepada publik itu, Kang Miing. Jadi nggak apa-apa nih kita lebaran sambil ngobrol yang serius sedikit lah gitu. Silakan Kang Miing, kita udah banyak ngobrol nih. Kita tinggal makan kue-kue, sekarang giliran Kang Miing yang ngomong deh. Oh gitu. Ya. Sekarang udah mulai nih. Besok mulainya besok. Lanjut. Mau berakhir. Oh ya Allah. Saya nggak ada kue-kuenya, gimana nih? Udah kuenya di aku aja nih, ayo udah banyak nih Mas Ming, silakan ayo. Silakan, kami langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neno, Mas Hersu, Bung Refli, Rahma Sarita. Selamat Lebaran ya. Minal Pak Izin. Mudah-mudahan kita di hari Lebaran ini mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu kembali kepada fitrah, kembali kepada kebersihan. Kan kata Pak Ustadz, kalau orang yang berpuasa sebulan penuh dengan baik,
puasa yang sebenarnya 1 Syawal itu seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan. Amin. Dan Ramadan itu kan kasih sayang Allah menyediakan waktu dari 12 bulan, salah satu bulannya adalah diberikan kepada orang untuk mendapatkan privilege lah orang beriman itu. Ya. Dapat berpuasa, bisa memperbaiki diri, melatih diri, pertobatan, pengampunan, dan sebagainya. Masya Allah, nikmat banget. Sedih rasanya. Mudah-mudahan kita doa bahwa tahun depan masih kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang, Mas Hersu. Ya. Walaupun dalam 2 tahun ini saya melihat itu peristiwa bangsa dan umat ini terus terpolarisasi dan tercabik-cabik dengan konsep yang tidak jelas, kita harus diarahkan kemana. Saya sih hanya melihat begini, kalau kita kemarin ketemu waktu bulan puasa buka bersama di Al Jazeera, bahwa yang saya katakan dengan revolusi digital itu adalah sebuah peristiwa peradaban yang ya boleh dibilang keniscayaan ya, nggak bisa mundur kita. Entah lagi setelah digital ini apalagi yang akan datang dalam peradaban kita ini. Artinya bahwa dengan revolusi digital maka dia merubah perilaku atau merubah, jadi dalam konteks bisnis ya dia merubah perilaku change behavior atau namanya perubahan perilaku dari pasar misalnya. Kemudian perilaku sosial, perilaku politik juga demikian gitu. Yang saya katakan, saya sebagai pelawak, kayaknya dulu enakan zaman dulu, begitu ngeritik pemerintah, urusannya langsung dengan aparatur. Sekarang dengan masyarakat. Dulu masyarakat sipil itu nggak ikut campur ketika begitu ngeritik gitu loh. Malah mereka merasa ada keterwakilan bahwa si Bagito sebagai katarsis ini merupakan representasi dari publik atas kepengapan itu. Tapi sekarang penggemarnya nggak tahan gitu. Tapi yang dikritik juga nggak komentar gitu. Nah, saking nggak komentarnya mungkin kalau kira-kira agak-agak hangat, agak panas, paling ya kriminalisasi atau apa saja bentuknya, dicarikan pasal yang cocok gitu. Dengan yang sekarang ini, maksud saya, untung kita punya media yang independen nih. Ya, tiba-tiba orang dulu kenal Refli Harun, memang biasanya beliau hanya menjadi narasumber sebagai ahli hukum tata negara yang saya kagumi gitu ilmunya. Tiba-tiba sekarang dia harus turun menjadi pelaku sendiri. Kenapa? Tidak ada pilihan gitu. Kenapa? Media mainstream tidak mungkin menyampaikan atau memfasilitasi pikiran-pikiran yang sehat seperti Refli ini atau seperti Hersu ini gitu. Di tengah perjalanan media mainstream dalam pengertian cetak yang Mas Hersu dulu di media misalnya, ini kan sudah tidak lagi relevan dalam pengertian dikonsumsi oleh publik. Sekarang publik mengkonsumsi media digital, media sosial. Nah, menurut saya ketika kita di Al Jazeera bicara, ini harus kita bersatu padu bagaimana mengkampanyekan kepada publik ya bahwa ini adalah salah satu yang bisa kita harapkan menjadi media kontrol gitu. Sebagai fungsi kontrol. Sebab apa? Media mainstream itu kan padat modal sebagai sebuah industri dimiliki oleh konglomerat ya. Lalu apa? Kaitannya bisnis dengan politik. Nggak mungkin mereka bisa memberikan fasilitas. Contoh YLC saja kan lewat gitu. Nah, kalau ada media-media kayak gini saya kira nggak mungkin. Nah, tetapi sekarang kita punya media sendiri gitu, yaitu namanya media sosial seperti ini. Ini harus kita gunakan untuk mendidik masyarakat agar mereka juga ya kalau bilang sobat kita Bung Rocky Gerung ya kalau bisa lebih banyak orang yang sehat gitu pikirannya gitu. Iya. Jadi tadi kita udah diskusi tuh soal media, kalau sebelumnya disebut media mainstream, sekarang enggak, kita nyebutnya media konvensional. Yang mainstream itu justru di media sosial gitu. Iya. Nah jadi gini, kalau tadi maksud saya media mainstream itu adalah kalau media konvensional kayak TV, koran dan sebagainya lah. Yes. Sekarang justru yang mainstream ini menjadi main kan, sekarang menjadi utama gitu. Iya. Nah, berpindah gitu. Jadi ini buat yang muda-muda nih, saya mesti ngaku jujur ini, saya ini salah satu penggemarnya Kang Miing nih, dan Bagito dulu ya, kita selalu tunggu-tunggu tuh. Kalau nggak salah waktu itu apa ya acaranya sebutnya Gebiar BCA ya, biasanya gitu ya. Bagito ada show, 2 bakso. Yang pertama tahun 92 sampai 98 itu bakso. 98 sampai 2003 itu Gebiar BCA. Ya. Nah, ini kalau jadi dulu di tengah situasi ketika para pelawak itu cuman humor-humor slapstick itu sampai mentertawakan fisik dan sebagainya gitu ya. Kalau Bagito itu lain. Ini kalau Bagito ini adalah genre kalau yang disebut oleh Rocky mungkin disebut sebagai komedian akal sehat. Nah, itu bedanya dengan komedian yang lain yang slapstick. Kependekannya KAS. Apa itu?
Ya, komedian akal sehat tadi kan. Kas. Oh, komedian aja. Kan kas itu Pokoknya penting kan? paling jago nih ya, tapi kalau panggilan singkat-singkatan. Yang penting kas ya, kas yang penting. Ya, kas, Ya, kas dan cash itu dua hal yang berbeda gitu kan. Karena nah, kita karena tadi memang Kang Miing baru belakangan, kita kasih kesempatan lebih banyak Kang Miing ya. Jadi Kang Miing kita bicara soal pertanggungjawaban karena ini dampaknya, impact dari media sosial ini kan luar biasa besar. Sampai sekarang kalau dulu yang nonton televisi, nonton itu kan orang-orang umur tertentu. Sekarang ini dari anak bayi gitu yang baru bisa nonton televisi, nonton itu bisa pegang gadget, sampai orang tua itu semua sudah nontonnya di media sosial. Nah, tapi kan ini harus ada pertanggungjawaban. Waktu diskusi di Al Jazeera, Kang Miing cerita tentang konten-konten receh yang dampaknya itu sangat mengerikan kepada publik kita. Silakan. Ya, kalau saya lihat gini, saya juga berselancar juga nyari apa sih yang digemari anak-anak muda. Yang jelas penonton saya kan 30 tahun ke atas juga, karena di bawah 30 tahun itu nggak kenal saya lagi, Mas Hersu. Itu yang pertama. Ya, tapi setelah saya nonton... 30 kurang ya? Kenapa? Sekarang usia 30 kurang kan? Ya, kurang banyak maksudnya. Oke, silakan. Ya, kalau kata orang-orang, kalau saya bilang saya umur 63, mereka nggak percaya. Kok Bang Miing awet muda? Bukan. Kata orang-orang sih lebih muda 1,5 jam lah dari umurnya. Oke, lanjut. Jadi saya mencoba gitu menelusuri apa sih fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, karena yang saya bilang itu, kalau saya mungkin, kalau Mas Hersu kan masih relatif muda, Pak Bung Refli juga muda. Saya udah termasuk hampir mirip dengan Dahlan Iskan kali umurnya ya gitu ya. Jadi saya terkesan nggak ikhlas tua, bukan. Karena digital datangnya belakangan, itu aja. Media sosial datangnya belakangan kan. Setelah masa kejayaan saya lewat gitu. Nah, saya pengen coba fenomena apa sih gitu. Kalau orang mengatakan bahwa sosial media dalam hal ini itu adalah medianya anak muda, saya pikir enggak juga. Ini media yang tetap universal. Karena tadi sudah dibilang bahwa sekarang media sosial adalah media mainstream saat ini, di zaman digital ini. Nah, maksud saya, kalau kita bicara kayak Mas Hersu, Neno, Rahma, itu kan soul kan. Anda muncul itu bukan karena ada motif lain, kecuali adalah sebagai media perjuangan. Ada nurani, ada akal yang dibangun oleh kita. Saya ngelawak dari dulu, walaupun tetap ngelawak, itu ada perjuangan dalam jiwa, ada pemberontakan intelektual kita gitu. Yang memang ini nggak bisa begini nih gitu. Ada dorongan-dorongan itu. Tidak hanya sekedar, kalau bahasa anak muda kali, narsis, kayak yang penting terkenal, kayak emak-emak nggak bisa bikin TikTok, bikin apa. Itu kan hanya ingin dikenal saja. Motifnya tidak lebih dari bahwa ada idealisme yang harus ikut memberikan kontrol sosial atau apa. Nah, begitu melihat anak-anak, mungkin saya tidak harus menyebutkan satu persatu, tapi kita akan tahu hanya pamer kekayaan mobil itu hak mereka sebetulnya. Akan tetapi pertanggungjawaban moral gitu ya kepada publik, terutama generasi muda, apa yang mereka wariskan atau mereka transfer, atau bentuk transformasi apakah dari sosok kondang yang apa namanya, kalau Neno, kalau bintang Instagram apa namanya itu sekarang? Selebgram ya? Selebgram misalnya. Atau bintang YouTube atau apapun namanya gitu. Mungkin orang awam dalam pengertian yang yang di dalam dunia nyata itu tidak kenal, tapi kalau orang biasa nonton itu langsung teriak-teriak, lihat padahal nontonnya mungkin di Instagram, nontonnya di YouTube gitu. Maksud saya, nyaris konten-konten tersebut kalau menurut saya agak di luar pertanggungjawaban moral mereka, mau ngasih apa yang penting dia suka. Ini kan menurut saya dalam tanda kutip berbahaya buat generasi gitu loh. Anak kita hanya dipertontonkan tentang bagaimana merangsang mereka untuk secepat mungkin jadi orang kaya raya gitu loh. Ya kan? Secepat mungkin orang seperti kalau dulu hanya sinetron loh yang begitu. Umur 24 udah rumahnya gede kayak istana, lalu sudah punya perusahaan. Anak siapa itu? Gitu. Di cerita-cerita itu, di bawah mimpi-mimpi itu. Nah, tapi juga jarang sekali media sosial yang membawa pada dunia nyata dalam pengertian realita yang bisa memberikan transformasi pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban sosial. Ketika dia kalau ini anak muda, anak SMA nonton gue, minimal dia berubah loh. Yang tadinya kagak sholat jadi sholat misalnya gitu. Yang tadinya dia ngelawan orang tua dia jadi baik. Yang tadinya rajin dia punya motivasi untuk bisnis misalnya dan sebagainya. Ini kan lebih kebanyakan itu lebih pada hura-hura yang saya lihat. Mungkin saya juga bisa salah lihat, bisa. Mungkin karena kebetulan aja channelnya banyak yang sangat belum lagi di luar itu yang sebut saja pornografi, atau sekarang perempuan nggak malu-malu lagi di media sosial ngomongin tentang
bagaimana mengobati hubungan seks dan sebagainya. Mungkin pendidikan seks bagus-bagus aja kalau pada tempat-tempat tertentu, tapi kalau sudah publik begini, kan anak kecil juga nonton gitu. Nah ini, saya kira ini menjadi penting pertanggungjawaban moral. Kalau menurut saya gini, Mas Hersut, misalnya gini, kalau ada orang ngomong di Twitter dengan bahasa yang kotor, bahasa yang kasar, memfitnah, mencaci maki orang, sesungguhnya alak di daratnya itu sama. Kalau kita kan nggak mungkin maki-maki orang. Ih, ternyata Miing mulutnya sama aja sama yang lain. Nah, kan bahaya banget saya. Relatif kan Hersut dikenal, Neno dikenal, Rahma Sarita dikenal, Refli Harun, saya dikenal misalnya. Minimal orang tahu kita. Tiba-tiba saking keselnya sama babi panggang, misalnya kita ngomong kasar gitu. Lalu menyinggung orang lain, Sarah. Kan enggak. Kita pasti pertimbangkan untuk ngomong kayak gitu. Nah, ada yang sangat tidak dipertimbangkan. Nah, menurut saya ukurannya tetap pada moralitas seseorang gitu. Bahwa medianya sama, teknologinya sama. Tapi yang beda yang disebut sama Hersut tadi, akalnya sehat apa kagak gitu loh. Nih, luar biasa ini. Kalau lihat ngomongnya begini sih kita udah nggak kenal, lebih kenalnya sebagai politisi nih, bukan sebagai mantan politisi. Mas Hersut, nggak sia-sia masuk banyak partai. Saya kira beda ya. Saya melihat Kang Miing ini pindah-pindah partai bukan karena orang yang disebut sebagai batu loncat, tapi justru karena idealisme tadi. Ketika masuk dari satu partai, tiba-tiba dia merasa, saya tahu kok, dan ketika Kang Miing di sebuah partai, saya juga cukup berhubungan dekat dengan Kang Miing, jadi ngerti ketika terjadi ada pergolakan internal yang menurut idealisme beliau enggak. Saya kasih tahu Neno, kan Neno sekarang masuk partai nih, Neno. Ya. Biar ngerasain juga, biar ngerasain apa yang saya rasakan. Saya 12 tahun dulu di salah satu partai besar itu. Lalu saya terlempar, mungkin tidak ada tempat yang cukup baik untuk saya. Dalam pengertian, saya bukan orang yang pas di tempat itu, terlempar. Karena tuntutan masyarakat saya di dapil saya agar saya tetap nyalon lagi, saya pilih, saya butuh kendaraan. Karena pemilu itu rezim partai, nggak bisa pakai bagito, Nen. Kalau bisa pakai begitu, saya pinjam di Dina Maunang kan. Tidak terasa nih kita ngobrolnya sangat panjang. Tadinya sebenarnya kita mau ngobrol 1 jam, tapi sayang sekali begitu Kang Miing datang kalau nggak kita lanjutin obrolan, dan ternyata luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Kang Miing. Kalau mau menyampaikan masing-masing closing statement, silahkan, jangan panjang-panjang. Ini obrolan kita sudah panjang. Siapa dulu nih? Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah datang ke rumahku di tepi pantai. Terima kasih. Saya juga mau ingatkan bahwa kita sudah pernah punya masa yang sangat gemilang, ya. Itu saat semua masih gelap gulita, ya kan? Baghdad sudah terang benderang, gitu. Jadi kita jangan lupa bahwa kita memiliki satu figur yang juga sangat legendaris, ya, bukan hanya legendaris tapi luar biasa di masa 14 abad silam. Dan satu hal aja yang terakhir, kita ini seambruk-ambruknya kita hari ini, katakan gitu, dalam segala aspek di semua lini, kita masih punya satu nubuah yang harus kita kejar dengan senyuman, dengan menyongsong cerah, bahwa badan kita nanti masuk ke dalam tanah dan selesai, itu urusan umur kita. Tapi keyakinan kita dan kontribusi kita itu long last. Itu harus berjalan, tidak boleh berhenti. Kita tahu bahwa akan ada sebuah masa di mana dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW akan ada sebuah kemenangan, akan ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat, dan itu saya meyakininya, ya. Jadi kerabat semuanya, teman-teman semuanya, semua yang viewers, ya, siapa Mas Hersut, Mbak Rahma, semuanya kita hanya menghantarkan saja nilai-nilai itu kepada masyarakat, dan itu nanti akan saling berkonjungsi, akan saling dia memiliki kimia yang sama. Nah, tinggal tangan lagi, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah lah nanti yang akan menjadikan ini. Tapi tugas kita adalah terus berada di rel ini. Saya kira itu, Mas Hersut. Saya harus potong dan kita mesti pamit dari rumah Mbak Nino. Karena saya tahu nih kalau mau diterusin ini masih panjang. Tapi kalau memang masih merasa kurang, nanti kita bisa datang lagi. Nanti giliran bertamu ke rumah siapa gitu ya, supaya kita bisa merasakan kuenya. Rumah Rahma. Ya. Oke, Mbak Nino, atas nama Bang Refli, Rahma Sarita, Kang Miing, kita terima kasih loh sudah dijamu oleh Mbak Nino. Itu makanannya kan nggak kita sempat makan, lebih baik dibungkus tuh ya. Ya, dipaketin. Ya, Bang Refli, kita pamit yuk. Ya, pamit. Ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry masih agak batuk-batuk. Iya bang, minum banyak air bang. Iya. Mas Arsul, thank you. Mbak Rama, bye-bye bang. Oke. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Ya. Terus ya.